Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan semata saat ini kita berada di rumah Allah ini untuk mengingat Allah. Semoga kita semakin bahagia dengan keterangan hati kita lewat mengingat Allah yang baru saja kita lakukan, dan menambah kokohnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu mengisi hidup kita ini dengan amal saleh, mampu berprestasi dalam hidup dan kehidupan ini sehingga kita merasakan semakin bermakna dan berarti hidup kita ini. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, kajian kita masih terkait dengan upaya kita untuk melaksanakan tugas dakwah dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah ini kepada seluruh umat manusia. Beliau membawa kebenaran ini dengan cara yang benar, sehingga beliau berhasil dalam membangun kehidupan umat manusia ini secara benar, yang melahirkan manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat yang agung dan mulia, mampu membangun peradaban yang tidak ternilai harganya. Dalam waktu yang relatif singkat, 23 tahun, Muhammad Rasulullah berhasil untuk menyelamatkan umat manusia ini, membangun umat manusia ini menjadi bangunan umat, bangunan kemasyarakatan, masyarakat yang sehat, masyarakat yang terhindar dari berbagai macam penyakit sosial, yang mana masyarakat pembangun, sehingga rahmat Allah dirasakan dalam kehidupan saat itu. Dan selanjutnya rahmat Allah ini menyebar di seluruh alam semesta ini oleh manusia-manusia produk binaan Muhammad Rasulullah SAW, dan juga sampai kepada kita Bapak dan saudara sekalian saat ini. Karena itu kita sebagai umatnya, kita juga harus berusaha untuk mempertahankan kehidupan Quran ini, kehidupan Islam ini. Bahkan kita sebarkan kehidupan yang selamat dan menyelamatkan ini. Kita tidak pernah rela sebelum Islam ini tegak dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. So, kalau tidak, Bapak dan sekalian, maka masyarakat kita akan jadi sakit dan menyakitkan, menjadi polutan, polusi, dan menciptakan polusi dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagai dai, sebagai konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kaidah yang ke-9 sebagai kelanjutan daripada kaidah dakwah yang beberapa waktu yang lalu telah kita sampaikan. Kaidah yang ke-9 adalah mendidik, bukan menelanjangi. Bapak dan sekalian, masalah dakwah ini adalah masalah tarbiyah, masalah mendidik, masalah membangun. Ya, di sini bukan menelanjangi. Masalah mendidik ini adalah suatu upaya bagaimana kita mampu mendekati jiwa manusia ini dengan baik serta menumbuh kembangkannya dengan benar.
Muhammad Rasulullah SAW di dalam membangun umat ini ada 3 hal yang dilakukan oleh beliau. Pertama adalah melakukan tilawah. Yang kedua tazkiyah. Dan yang ketiga adalah ta'limatul kitab wal hikmah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus, telah membangkitkan fil ummiyina pada bangsa yang ummi rasulan, seorang rasul minhum dari mereka, yang tugasnya adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yang kedua yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan mereka. Yang ketiga yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran ini, wal hikmah, dan sunnah Nabi. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya keadaan mereka sebelum itu lafi dhalalin mubin, sungguh dalam kebingungan yang nyata, dalam kesesatan yang nyata. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, umat kita ini akan bangkit. Umat kita ini akan hidup sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah masyarakat, apabila ada pemimpin, ada pelanjut risalah Rasul yang melakukan pekerjaan tilawah, tazkiyah, dan ta'limatul kitab wal hikmah, yaitu membacakan ayat-ayat Allah ini kepada umat manusia ini, sehingga secara keilmuan, secara ilmiah, memiliki hujjah yang kokoh, yang kuat untuk sampai kepada kebenaran, untuk sampai kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak dan saudara sekalian, tugas Rasul, tugas Nabi pertama ini, yaitu tilawah, membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat qauliyah yang merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada umat manusia ini agar tidak sesat. Dibacakan ayat-ayat Allah ini, dan ayat-ayat Allah ini merupakan ilmu Allah yang tidak perlu melakukan penelitian lagi. Allah karena kasih sayangnya memberikan petunjuk dengan menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasulnya seperti ini. Ya, wahyu ini merupakan kebenaran mutlak, kebenaran mutlak, sehingga Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, ini merupakan kebenaran final, yang merupakan kebenaran yang otentik. Kebenaran final, kebenaran yang bersifat otentik, tidak perlu diteliti lagi, sudah final. Ya, sudah final. Dan ini dibacakan oleh para nabi dan rasul kepada umat manusia ini, disampaikan kepada mereka, sehingga sampailah hakikat kebenaran itu, yaitu kalimat la ilaha illallah itu. Jadi seluruh ayat Allah, kata dalam Al-Quran itu sebenarnya menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Dan sebenarnya Bapak dan sekalian, ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, kalau kita kaji, juga menjelaskan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sehingga untuk sampai kepada syahadat la ilaha illallah itu, maka haruslah didahului oleh hujjah yang kuat, oleh ilmu. Tidak sah syahadat seseorang itu tanpa ilmu, tanpa hujjah yang kuat. Dan di sini pentingnya kita mengantarkan kepada umat kita ini untuk sampai kepada sebuah kesimpulan yang merupakan jiwa hidup dan kehidupan ini, yang merupakan falsafah kehidupan itu sendiri, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dari kalimat tauhid inilah, ini merupakan kalimat suci yang mensucikan, tahir mutahhir, kalimatul ikhlas,
Ya, kalimat yang murni dan memurnikan. Kalau kita ini diorientasikan, diperbaharui iman kita dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita akan tercerahkan, akan terbersihkan dan akan tersucikan. Karena itu tugas Rasul yang kedua adalah yuzakihim, mensucikan mereka. Kalau manusia itu sudah menemukan kalimat la ilaha illallah, maka dia berarti menemukan hakikat hidup itu sendiri, Bapak dan sekalian. Makanya tugas para dai ini, tugas para duat itu adalah mengantarkan anak manusia ini untuk memahami, untuk mengenal kalimat la ilaha illallah itu dengan benar, sehingga tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Dan kalimat inilah yang mengantarkan kita ini semua untuk bisa membersihkan dan mensucikan jiwa kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kalimat ini saja yang bisa membuat kita ini mudah untuk disucikan, untuk dibersihkan dengan melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan kita ini. Bapak sekalian yang kami hormati, jadi kalau kita ini sudah mampu menanamkan kalimat tauhid ini kepada diri kita, keluarga kita dan umat kita ini, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan perubahan di dalam diri ini. Revolusi ruhiyah ini akan terjadi. Perubahan hati ini selanjutnya akan melakukan perubahan pemikiran dan perubahan perilaku, dan selanjutnya adalah akan merubah masyarakat ini menjadi lebih baik. Jadi kalau kalimat tauhid ini sudah menjadi pemahamannya, lebih lanjut lagi menjadi keyakinannya, menjadi imannya yang mengikat seluruh gerakannya, sehingga tidak ada satu gerakan pun yang bukan gerakan beribadah kepada Allah, tidak ada satu gerakan pun yang bukan gerakan tauhid, nggak ada satu gerakan pun yang bukan gerakan la ilaha illallah. Maka di sini Bapak dan Saudara sekalian, yang membuat kita ini selanjutnya terbersihkan, tersucikan dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita ini. Ya, kalau motornya sudah bersih itu, nah ini akan menggerakkan pikiran kita, perilaku kita untuk yang bersih-bersih saja. Nah, sehingga kita akan memiliki radar yang sensitif terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan hati kita condong kepada Allah dan Rasulnya, kepada yang baik-baik saja. Nah, ini kan kekuatan ini yang membuat kita ini siap untuk melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan ini, yang membangun karakter kita setelah lebih lanjut lagi menjadi manusia-manusia memiliki akhlak yang agung, la'ala khulqin azim. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, jadi kalau akidah kita sudah benar, syariat kita sudah benar, maka akan melahirkan akhlak yang benar. Karena itu Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, dan sungguh celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Zaman kita sekarang ini Bapak dan sekalian, Quran yang dibaca ngotori pikiran kita, ya Pak, hati kita. TV yang kita dengar, yang kita lihat, tuh polusi dalam kehidupan ini. Pergaulan yang ada dalam kehidupan ini juga begitu. Ya, sekarang ini untuk mencari kehidupan yang natural, yang original, yang masih bersih itu langka ya, langka ya. Kehidupan ini penuh dengan polusi. Informasi yang masuk ke kamar-kamar kita, ke rumah kita, ke sekolah kita, ke masyarakat kita oleh berbagai media cetak maupun elektronik yang ada ini bukan semakin membersihkan dan mensucikan jiwa kita, tapi semakin mengotori pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita, lebih lanjut lagi hati kita. Dan kalau ini sudah mengendap menjadi daki, menjadi ron kotoran, maka Bapak dan Saudara sekalian, di sini akan membuat anak manusia ini berat untuk diajak berbuat baik. Sehingga sekarang kalau mendidik anak-anak manusia ini bukan pekerjaan yang mudah zaman sekarang ini, betul Pak? Bukan pekerjaan yang apa? Mudah. Kalau anak-anak dulu masih dalam kondisi bersih-bersih, ya, yang dilihat yang baik-baik, yang didengar yang baik-baik, yang dipikirkan yang baik-baik, lingkungannya juga baik-baik,
Ya, orang tuanya juga menjadi contoh yang baik, saudara-saudaranya juga menjadi contoh yang baik, tetangganya juga baik-baik, maka suasana yang bersih seperti itu mudah untuk mengantarkan, untuk menumbuh kembangkan anak manusia ini menjadi yang baik-baik. Sekarang ini mengajak kepada kebaikan itu amat berat. Amat berat. Kenapa? Nah, karena anak manusia ini sudah kena polusi, sudah kotor. Bahkan bukan sekedar kotor, kotor dan mengotori. Nah, ini polutan. Sudah kotor dan mengotori. Dia jauh baik. Oh, mereka ngajak yang jelek malahan. Nah, ini. Karena itu orang tua zaman sekarang ini kadang-kadang berpikirnya hanya sekedar untuk mencarikan makan, ya, duit untuk biaya sekolah dan sebagainya. Tetapi untuk memberikan perhatian pendidikannya, kadang-kadang angkat tangan karena saking beratnya anak manusia zaman sekarang ini. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, wajar kalau Allah menyampaikan pada aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh celaka orang yang mengotori, man dasa, yang mengotori jiwanya. Bapak sekalian kami hormati, bagaimana kita bisa membersihkan, mensucikan jiwa kita ini kalau tauhid itu, kalau iman itu belum menjadi hati kita, belum menjadi keyakinan kita, belum menjadi spirit kita. Kalau kalimat la ilaha illallah itu belum menjadi spirit kita, belum menjadi hati kita, belum menjadi keyakinan kita, belum menjadi iman kita, itu amat berat. Nah, amat berat. Kalau tahanan kita ngikuti yang baik-baik hanya faktor eksternal saja, karena faktor eksternal. Karena orang tuanya nyuruh baik, ya gurunya nyuruh baik, karena dia di tengah-tengah kehidupan yang baik. Tapi kalau nanti kumpul di tempat yang nggak baik, maka juga akan terpengaruh pula dengan keadaan yang nggak baik tersebut. Ya, dengan keadaan apa? Yang nggak baik tersebut. Karena itu yang paling penting adalah bagaimana memasukkan tauhid ini, memasukkan kalimat la ilaha illallah ini menjadi hatinya, menjadi keyakinannya, menjadi imannya, ya, atas dasar ilmu, atas dasar hujjah. Setelah dibacakan argumentasi hujjah, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini dibacakan sehingga menjadi kesimpulan yang utuh dan satu-satunya kesimpulan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dan siapapun akan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Ini penting sekali Bapak dan sekalian. Nah, jadi kalau kita ini sudah menemukan kalimat la ilaha illallah ini atas dasar kesadaran kita, maka di sini ada kekuatan untuk membersihkan jiwa kita ini, membersihkan diri kita ini, dan selanjutnya dengan itu kita akan mudah untuk mendidik anak manusia ini, menumbuh kembangkan putra putri kita ini, membangun karakter anak manusia ini. Tapi kalau itu belum diselesaikan, maka Bapak dan Saudara sekalian, ya sungguh amat berat. Ya, apalagi kita tidak mungkin lah ngawasi anak kita dari waktu ke waktu, ya. Ya, anak kita nggak mungkin kita bergol terus menerus, ya. Ya pakai apa? Mungkin lah kita mencari satpam khusus untuk menjaga anak-anak kita. Ya, tapi kalau anak kita ini sudah memiliki iman dalam diri kita, maka itulah sebuah kekuatan untuk menghadapi tantangan dan rintangan. Ya, itulah kekuatan untuk melakukan perubahan, bahkan lebih lanjut lagi adalah kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, nah, kalau kita ini sudah mampu mengantarkan putra-putri kita ini menemukan kalimat tersebut, maka akan mudah kita ini untuk ta'limatul kitab wal hikmah, mengajarkan Quran dan Sunnah ini untuk dibangun pada diri kita, pada diri anak manusia itu. Jadi landasan pendidikan itu haruslah kebersihan dan kesucian. Tazkiyatun nufus harus dilakukan. Kalau anak manusia nggak bersih, nggak suci, bolak-balik itu guru BP itu capek untuk manggil apa anak-anak kita ini. Karena akan ada problem-problem yang tidak pernah berhenti, ya, yang terus-menerus dilakukan oleh anak manusia itu sendiri.
Tetapi kalau anak manusia ini kita antarkan menemukan tauhid, membersihkan jiwanya, maka dari situlah anak ini kita akan mudah untuk kita bangun. Kita bangun karakternya, kita bangun akhlaknya. Nah, kita bangun akhlaknya. Sehingga pada saatnya menjadi sebuah generasi yang betul-betul penuh dididik, terdidik, menjadi generasi yang educated, yang terdidik. Sehingga fitrahnya terjaga, tumbuh berkembang menjadi generasi yang menjadi idaman orang tua, idaman masyarakatnya, generasi yang betul-betul mampu tampil memikul amanah di pundaknya ini, tidak mengecewakan orang tuanya, tidak mengecewakan masyarakatnya. Ya. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jadi tugas dakwah kita ini adalah sebenarnya adalah mendidik, bukan menelanjangi. Nah, karena dakwah ini adalah umat manusia yang beraneka ragam. Realitas, kenyataan anak manusia ini macam-macam. Maka sebagai seorang dai pastilah memiliki kesabaran yang tinggi sehingga tidak terpancing emosinya atau tidak emosional, tetapi mampu melakukan pendekatan dengan cara yang baik, bahkan dengan cara yang simpatik, yang membuat anak manusia yang bagaimanapun juga keadaannya bisa didekati dengan baik dan mereka mau mendekat, bukan sebaliknya, malah apa? Menjauh. Tuh, mendekat bahasanya, bukan menjauh tapi malah apa namanya? Mendekat. Pada zaman Nabi, Bapak dan sekalian, macam-macam kasus, dan ini bisa kita baca di sini. Ya, tapi karena Nabi adalah sosok yang menjadi contoh, patron dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam berdakwah, maka Nabi bisa menghadapi anak manusia yang bagaimanapun juga keadaannya. Ya, bagaimanapun juga keadaannya dapat didekati dengan baik, sehingga banyak di antara mereka yang terjinakkan hatinya, ya, menjadi jinak hatinya, sehingga menjadi pengikut beliau, pendukung beliau, mengimani apa yang beliau bawa, dan mengimani beliau sendiri sebagai seorang Rasul. Bapak sekalian yang kami hormati, ada sebuah kasus nih, yang ini akan kita bacakan contoh-contoh, ya, contoh-contoh bagaimana dakwah yang hakikatnya diantaranya adalah mendidik, bukan menelanjangi. Jangan sampai kalau orang bersalah, orang berdosa, kemudian kesalahannya, dosanya, ya, kita sebarkan di muka umum, ya, kita lecehkan orangnya dan seterusnya. Tidak seperti itu para dai. Ya, tidak seperti itu para dai. Tetapi bagaimana dosanya, kesalahannya kita tutupi, ya, kita dekati mereka, kita berikan harapan, ya, kita bimbing, kita kuatkan, ya, dirinya untuk memiliki kesadaran sehingga berjanji untuk meninggalkan kesalahan dan dosa yang dilakukan dan berusaha untuk mengganti perbuatannya, perbuatan yang salah dan dosa tersebut dengan amal-amal yang baik selanjutnya. Muhammad Rasulullah SAW tekun, sabar, ulet, ya, ulet, dan mampu melakukan pendekatan dengan baik. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, ini ada sebuah cerita dari Umamah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Kemudian ia berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau mengizinkan aku untuk berzina?" Coba pertanyaannya begitu sekalian. Nah, salah satu ini kasus. Ya, ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Dia berkata, "Wahai Nabi, apakah engkau mengizinkan aku untuk berzina?"
Para sahabat pun menggerutu dan mencemoohnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, dekatkanlah ia. Ia mendekat dan duduk di hadapan Nabi. Kemudian Nabi SAW bersabda, apakah engkau senang jika hal itu terjadi pada ibumu? Ia menjawab, tidak, sungguh tidak. Nabi SAW bersabda, demikian juga orang lain. Mereka tidak suka jika itu terjadi pada ibu-ibu mereka. Apa kau juga suka jika hal itu terjadi pada anak perempuanmu? Orang tersebut, anak pemuda tersebut menjawab, tidak, sungguh tidak. Rasulullah berkata, demikian juga orang lain. Mereka tidak suka jika hal itu terjadi pada anak perempuan mereka. Apakah kamu juga suka jika hal itu terjadi pada saudara perempuanmu? Ia menjawab, tidak, sungguh tidak. Nabi SAW berkata, demikian juga orang lain. Mereka tidak suka jika hal itu terjadi pada saudara perempuan mereka. Abdurrahman bin Auf menambahkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah juga menyebutkan bibi, baik dari bapak ataupun ibu. Maka orang itu selalu mengatakan tidak, sungguh tidak. Nabi SAW selalu mengatakan demikian, mereka pun tidak suka. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di dada pemuda itu, dan Nabi SAW berdoa, ya Allah, bersihkanlah hatinya dan ampunilah dosanya, serta jagalah kemaluannya. Maka setelah itu tidak ada satu yang paling ia benci selain perbuatan zina. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Bapak dan saudara sekalian, jadi walaupun ada anak manusia yang melanggar, yang maksiat, melakukan perbuatan dosa, bahkan dia seperti itu pertanyaannya, ingin berzina, katakan begitu, maka Nabi tidak emosional untuk menghadapi anak manusia sebagai objek dakwah yang harus diluruskan, yang harus dibimbing dan dibina, sehingga mereka akhirnya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Seperti ini Bapak sekalian, namanya tugas mendidik. Tugas apa? Mendidik itu. Dan nanti akan banyak kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat ini, macam-macam. Ya. Ada lagi kasus ini. Ibnul Qayyim berkata, kita meriwayatkan di dalam Sunan Nasa'i dari hadis Al-Auza'i, ia berkata bahwa telah menceritakan kepada kita Abu Ammar Syaddad, ia berkata bahwa telah menceritakan kepada Abu Umamah bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, saya telah berhak menerima hak hukuman, Pak. Maka laksanakanlah untukku. Maka Nabi SAW berpaling daripadanya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku berhak menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Maka Nabi SAW berpaling lagi darinya. Kemudian dia berkata lagi, wahai Rasulullah, saya telah berhak menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Maka Nabi SAW berpaling darinya. Dan pada saat itu salat telah diiqamati, sehingga ketika Nabi SAW sudah sampai pada salam, orang itu berkata lagi, wahai Rasulullah, saya telah berhak untuk menerima hukuman, untuk itu laksanakanlah. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau berwudu ketika engkau menghadap? Ia mengatakan, ya Nabi. Ya, Nabi bertanya lagi, apakah engkau salat bersama kita ketika kita sedang salat? Ia berkata, ya. Nabi bersabda, pergilah, sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu. Imam Nasa'i memberi judul hadis ini dengan kalimat orang yang mengaku bahwa ia berhak untuk mendapatkan hak dan ia tidak menyebutkan kesalahannya. Kepada sekalian, ulama mengatakan, ya, gugurnya hukuman dengan bertaubat sebelum berkemampuan untuk melaksanakannya. Dan inilah kesimpulan yang paling sahih di antara beberapa pendapat, yaitu gugurnya hukuman dengan bertaubat sebelum berkemampuan untuk melaksanakan hukuman tersebut. Demikianlah Rasulullah senang untuk memegang tangan orang yang bermaksiat, menutupi auratnya dan menerima kesalahannya, serta membantunya untuk melawan setan yang ada pada dirinya.
Sehingga apabila beliau melihat ada seorang yang berbuat salah, beliau tidak menyebut namanya dan tidak menunjukkannya di hadapan khalayak, di hadapan orang banyak. Tetapi beliau hanya berkata, bagaimana keadaan satu kaum yang berbuat demikian, tanpa menjelaskan siapa orangnya. Nabi menghilangkan perasaan berat pelaku kesalahan dan berbuat baik kepadanya, karena berbuat ihsan pada manusia itu akan mewujudkan apa yang diidamkan dari kebaikan. Karena jiwa manusia itu tidak sabar atas kepahitan kecuali diimbangi dengan sesuatu yang manis. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jadi menghadapi orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa, kita tidak boleh berpaling muka, ya. Ya, tidak boleh kita merasa sok suci, ya, sehingga kita lecehkan, kita hinakan, kita tinggalkan. Ya. Bahkan sebaliknya orang yang beriman mengasihani mereka, sehingga memberikan hatinya kepada mereka untuk bisa dididik, untuk bisa dibimbing ke jalan yang benar. Begitu Muhammad Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk menghadapi kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat, untuk mereka diantarkan untuk kembali kepada Allah. Nah, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, nah seperti itu akhlak Rasulullah, ya, di dalam berdakwah, ya, mana dakwah ini mengandung upaya-upaya untuk mendidik, mengantarkan anak-anak manusia yang sudah menyimpang dari jalan yang lurus untuk diluruskan kembali ke jalan yang benar. Bapak sekalian yang kami hormati, ada satu kasus juga ketika Hasan dan Husain melihat orang tua yang wudunya tidak benar. Kita nanti lihat di depan sana, kalau ada orang wudunya nggak benar, maka Hasan dan Husain bersepakat untuk membenarkan cara wudu yang salah pada orang tersebut. Keduanya meminta orang tersebut untuk menilai. Nah, jadi Hasan Husain meminta orang yang wudunya salah tersebut diminta untuk menilai mana yang lebih baik wudunya antara mereka berdua. Jadi Hasan Husain berwudu, tolong Pak, tunjukkan mana yang baik. Jadi dia menyalahkan langsung Pak, tapi mereka berdua berwudu. Nah, yang salah wudunya malah disuruh, tolong nilai Pak, kami berdua ini mana yang benar wudunya. Kemudian keduanya berwudu di hadapan orang tersebut. Begitu orang tua itu melihat bahwa wudunya Hasan dan Husain ternyata baik, maka tahulah dia bahwa dialah yang tidak baik wudunya. Loh, kalian, dan memberikan dawabil hal ini, contoh teladan. Jadi tidak ngata-ngatain kepada orang yang wudunya salah. Oh, salah ini, bid'ah ini, wah, tidak begitu. Ya, orang tidak disalah-salahkan begitu, tidak. Tetapi kalau sudah tahu salah, ditutupi kesalahannya. Nah, bagaimana bisa melakukan pendekatan terhadap orang tersebut untuk didekati dengan baik, untuk dididik dan dibina, sehingga dengan enak menerima ajaran, didikan, binaan dari para dai tersebut. Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, orang tua tersebut berterima kasih kepada keduanya atas baiknya petunjuk yang diberikan tanpa kesan menggurui, ya Pak ya, tanpa kesan apa? Menggurui. Ya, kadang-kadang kita ini karena sok pinter, ya sok guru, ya, sehingga semuanya digurui gitu. Nah, disinilah pentingnya kita bagaimana berdakwah dengan uslub yang baik. Akhirnya orang tua itu mengulangi wudunya dengan cara yang benar. Bapak sekalian yang kami hormati, begini, kasus-kasus begini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau kita ini sadar bahwa diri kita ini adalah manusia biasa, ya, bukan nabi Pak ya, bukan apa? Nabi Muhammad Rasulullah yang nabi saja seperti itu sikapnya, tidak merasa sesuci. Kadang-kadang kita ini loh manusia biasa, walaupun kiai, walaupun profesor, walaupun disebut al-alama, katakan begitu, karena ilmunya banyak, maka kita harus semakin tawadhu, ya, semakin apa? Tawadhu. Bukan semakin sok pinter, sok punya ilmu,
sok mulia, sok hebat, sok suci, ya, sehingga melakukan sebuah sikap menganggap orang lain nomor 2, nomor 3, nomor kesekian. Ya. Sikap seperti ini bukan sikap seorang dai, bukan sikap seorang murabbi, pendidik yang baik. Ya, sikap yang seperti ini tidak akan membuat orang tertaklifkan, ya, terjinakkan hatinya, malah semakin menjauh daripada dai itu sendiri. Bapak dan sekalian kami hormati, kasus terjadi pada saat ketika ada peristiwa hadithul ifk, yaitu di mana Abu Bakar, orang yang sangat mulia, yang selalu memberikan infak kepada Mistah bin Utsaqah karena miskinnya dan juga masih ada hubungan famili, maka ketika ada peristiwa hadithul ifki, Mistah ikut terlibat, maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepadanya untuk selama-lamanya. Dan ini yang membuat turunnya wahyu dalam surat An-Nur ayat 22. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ya'tali ulul fadl minkum wasa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang beribadah di jalan Allah. Dan dalam mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Abu Bakar berkata, demi Allah, sesungguhnya aku senang jika Allah mengampuniku. Kemudian ia kembali memberi nafkah kepada Mistah, lalu mengatakan, demi Allah, saya tidak akan mencabut nafkah itu darinya untuk selama-lamanya. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kita untuk bergaul dan memperlakukan dengan baik semua manusia, dengan memaafkan mereka yang bersalah, apalagi kepada mereka yang telah bertaubat, agar kita menjadi teladan, sehingga sikap seperti ini akan berpengaruh terhadap orang-orang yang kita dakwai ke arah kebaikan. Nah, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, memang sangat menyakitkan peristiwa tersebut, karena Siti Aisyah dituduh gitu Pak ya, dituduh melakukan sesuatu, dan Mistah termasuk terlibat dalam kasus tersebut, sehingga Abu Bakar sebagai orang tua sampai berjanji tidak akan memberikan nafkah kembali selanjutnya ya kepada Mistah itu sendiri. Tapi itu yang membuat turunnya wahyu tersebut, surat An-Nur ayat 22 tersebut. Karena memang Abu Bakar adalah orang yang beriman, sehingga ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka hatinya tersungkur sujud, bertasbih dan memuji Allah, serta tidak menyombongkan diri. Maka seketika itu pula melepas pernyataannya tersebut, ya, yang berjanji tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah tersebut, tetapi karena wahyu tersebut maka dicabut pernyataan itu. Nah, ini nanya, kalau kita ada iman Pak ya, ada apa? Iman. Sehingga ketika Allah memberikan petunjuk, langsung ya diikuti petunjuk itu. Kalau Rasul memberikan bimbingan, memberikan arahan, langsung diikuti arahan itu. Ya, dan itulah sebenarnya yang membuat Al-Quran ini mudah landing. Ya, hikmah itu mudah diajarkan. Kenapa? Karena hati Abu Bakar As-Siddiq ini sudah dalam keadaan bersih, sudah dalam keadaan suci, sehingga mudah untuk dididik dan ditegakkan kebenaran pada diri beliau. Saya kira begitu Bapak dan sekalian, dan banyak contoh-contoh, sangat banyak sekali. Nanti kasus banyak sekali di sini disampaikan. Yang jelas bahwa berdakwah itu adalah mendidik, bukan menelanjangi objek dai itu atas kesalahan-kesalahannya, bukan.
tetapi mendidik mereka, apalagi mereka yang sudah menyimpang jauh dari kebenaran, itulah yang akan diluruskan kembali dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara menelanjangi kesalahannya, tidak, tetapi justru ditutup-tutupi dosa-dosa dan kesalahannya itu. Saya kira demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Karena waktu, mungkin ada yang ditanyakan Bapak dan sekalian. Bila tidak ada yang ditanyakan, mari majelis kita ini kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.